Beberapa tahun yang lalu, dunia diguncang oleh beberapa berita tak terduga. Berita tentang Atlantis. Tiba-tiba, ternyata kemegahan kuno misterius itu telah ditemukan di Sahara. Tapi bukankah Atlantis seharusnya tenggelam di dalam air, bukan di pasir? Ternyata tidak sesederhana itu. Untuk mencari tahu di mana yang betul dalam cerita ini, saya melakukan penyelidikan saya sendiri. Sebelum pindah ke Atlantis, mari kita berurusan dulu dengan Sahara. Gurun ini terletak di benua Afrika. Ini dianggap sebagai gurun panas terbesar di dunia dan yang terbesar ketiga setelah gurun Kutub Utara dan Antartika. Luas Sahara adalah 9.200.000 kilometer persegi atau 3.550.000 mil persegi. Tentu saja ada cukup banyak pemandangan di wilayah yang begitu luas. Namun, tempat yang paling menakjubkan dan unik adalah Mata Sahara. Mata Sahara juga dikenal sebagai struktur Richat, terletak di Mauritania Barat Tengah. Dan ini memang terlihat seperti mata. Ini semacam kubah runtuh dengan diameter sekitar 40 km atau 25 mil. Strukturnya sangat besar sehingga bahkan bisa dilihat dari ruang angkasa. Untuk waktu yang lama, Richat berfungsi sebagai titik referensi bagi kosmonot di orbit. Dan itu cukup nyaman, objek yang terlihat jelas di tengah gurun yang luas. Tapi dari mana mata itu berasal? Awalnya, Mata Sahara dianggap sebagai kawah meteorit kuno. Besar, bulat, semuanya masuk akal. Tapi bagian bawah mata terlalu datar dan tidak ada jejak benturan di bebatuan. Itu mungkin ledakan bom, jika bukan karena usia strukturnya. Usianya jutaan tahun. Dan bagaimana dengan gunung berapi? Dan lainnya yang hilang, tidak ada kubah batu vulkanik. Karenanya, tidak ada ilmuwan yang sepenuhnya yakin dari mana Mata Sahara itu berasal. Teori utamanya adalah erosi. Beberapa waktu yang lalu, sebagian kerak bumi tersingkap dan sisanya angin yang menyingkapnya. Jadi, apa hubungannya Atlantis dengan itu? Untuk memahami hal ini, Anda harus kembali ke masa lalu sampai ke zaman Plato. Dia meninggal pada abad keempat sebelum Masehi. Plato dianggap sebagai tokoh penting dalam filsafat. Hanya saja, saya tidak tertarik dengan risalahnya, melainkan informasi tentang Atlantis yang hilang. Informasi tentang Atlantis terkandung dalam dua dialog Plato, Timaeus dan Critias. Jika Anda meringkas informasi ini, Anda mendapatkan yang berikut ini. Pada abad ke-5 dan ke-6 sebelum Masehi, Atlantis adalah saingan utama Athena. Negara itu terletak di sebuah pulau dan sangat kuat. Atlantis dimiliki Afrika Utara, ke Mesir, dan Eropa ke barat Italia. Pulau tempat Atlantis berdiri amat sangat mempesona. Menurut Plato, ada sebuah bukit di tengah pulau. Letaknya 9 km atau 5,5 mil dari laut. Untuk perlindungan, bukit itu dikelilingi oleh 3 cincin air dan 2 cincin darat. Pusat Atlantis memiliki diameter hanya di bawah 1 km, tepat di bawah 0,6 mil. Ada kuil, istana kerajaan yang megah, dan sebagainya. Semua kemegahan ini terletak di belakang pilar Hercules, yang pada zaman kuno disebut Selat Gibraltar. Artinya, Plato menempatkan Atlantis di luar Selat Gibraltar, kemungkinan besar di dekat pantai Spanyol dan Maroko saat ini. Sekarang, mari kita kumpulkan semua informasi. Sebuah objek melingkar besar yang dikelilingi benteng tanah dan terletak di seberang Selat Gibraltar. Ya, ini adalah struktur Richat. Itu tidak berada di Lautan Atlantik, tetapi masih di luar pilar Hercules. Hanya sedikit lebih jauh ke selatan daripada yang biasa kita pikirkan. Mengingat beberapa tahun telah berlalu, ini dapat dikaitkan dengan kesalahan geografis. Jadi, apakah sisa-sisa Atlantis benar-benar tersembunyi di Sahara? Seperti episode cerita lainnya, ini penuh dengan teka-teki. Beberapa ilmuwan percaya Atlantis hanyalah mitos, sebuah
dongeng yang diciptakan oleh Plato, dan ini bisa dimengerti. Tapi saya ingin membahas faktanya. Plato menunjukkan perkiraan waktu banjir Atlantis 9.000 tahun yang lalu. Artinya, itu terjadi sekitar 9.500 sebelum Masehi. Mari kita kesampingkan fakta bahwa sang filsuf salah penanggalan. Mari kita kembangkan tahun ini sebagai contoh. Apakah ada banjir skala besar pada waktu itu? Ya, namun tidak satu pun terjadi di dekat mata Sahara. Itu cukup terlindungi dari air. Bagaimanapun, belum ada bukti bahwa wilayah ini banjir. Baiklah, mari kita kesampingkan struktur Richat untuk saat ini. Salah satu teori paling umum tentang Atlantis adalah Plato menyukai angka 0. Jadi dia menambahkan 0 ekstra pada tanggal keberadaan Atlantis. Faktanya, pola dasar orang Atlantis kuno adalah penduduk Pulau Kreta. Peradaban Minoa sangat berkembang. Perwakilannya tinggal di kepulauan dan membangun istana mewah. Tapi lebih dari 900 tahun sebelum Plato lahir, sebuah gunung berapi meletus di salah satu kepulauan. Dalam waktu sekitar 1 hari, ini menyebabkan kehancuran di pulau itu, dan terjadilah tsunami yang dahsyat. Gelombang menghantam pantai utara Kreta dan pulau-pulau lain di bagian laut Mediterania ini. Abu vulkanik menutupi ladang dan kelaparan dimulai. Tentu saja, Kreta tidak tenggelam, tetapi mengalami penurunan yang kuat. Dan semua ini benar-benar mengingatkan sejarah Atlantis. Tapi ada satu tetapi, Kreta terletak di seberang Gibraltar. Plato tentu saja bisa saja mengacaukan penanggalan, tapi tidak timur dan barat. Sekarang, mari kita kembali ke mata Sahara. Mari kita asumsikan bahwa Atlantis benar-benar ada di tempat ini, dan bukan banjir yang menghancurkannya, tetapi misalnya gempa bumi, atau sudah ditaklukkan, atau perlahan-lahan memburuk karena penyebab alami. Bagaimanapun, di mana orang pernah tinggal, sekarang harus ada jejak mereka. Dan dalam struktur Richat, memang ada. Disinilah para arkeolog telah menemukan kumpulan artefak Ausoluyan. Kebanyakan dari mereka terletak di dekat cincin luar mata. Budaya Ausoluyan berasal dari periode Paleolitik awal. Ini mulai menyebar sekitar 1.760.000 tahun yang lalu. Artinya, jauh sebelum kemungkinan kemunculan dan kematian Atlantis. Populasi budaya ini berada pada tahap awal sistem komunal primitif. Dengan kata lain, orang menggunakan api, terlibat pemburuan, dan mengumpulkan dan membuat alat-alat batu sederhana. Secara umum, mereka memiliki sedikit kesamaan dengan mitos Atlantis. Tetap saja ada keanehan. Tidak ada artefak yang pernah ditemukan di struktur Richat itu sendiri. Ada banyak dari ini di sekitarnya, tetapi tidak di dalam mata. Apa yang ada di tempat ini? Mengapa nenek moyang kita menghindarinya? Dan terakhir, inilah fakta yang menarik untuk Anda. Diyakini bahwa gurun dalam bentuknya yang sekarang telah ada selama beberapa waktu. Tapi dulu ada laut di sana, di wilayah Sahara, di mana saat ini sebagian besar hanya pasir dan batu. Pernah ada reservoir besar, kedalamannya 50 meter atau 164 kaki dan luasnya 3.000 km persegi atau 1.158 mil persegi. Tidak banyak untuk laut, tetapi di tengah gurun itu pasti, dan itu bukan hanya reservoir. Banyak ular dan ikan purba hidup di perairan Trans-Sahara Seaway, dan mereka sangat besar. Ini dibuktikan dengan tulang belulang yang ditemukan oleh ahli paleontologi di tengah gurun. Tentu saja ini tidak membuktikan bahwa orang Atlantis berenang di Sahara dengan nenek moyang buaya yang sangat besar. Tapi tampaknya wilayah ini menyembunyikan lebih banyak rahasia daripada yang diperkirakan sebelumnya. Para ilmuwan terus mengeksplorasi gurun dan struktur Richat, dan siapa yang tahu apa yang akan terjadi suatu hari nanti. Jika Anda suka video ini, beri jempol, subscribe channel ini. Jika Anda belum melakukannya, klik bel untuk menerima pemberitahuan tepat waktu tentang rilis video baru yang menarik yang menunggu Anda di depan.